Tribunal, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 10 Agustus 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Sambut Hari Kemerdekaan, komunitas motor CBR Bakti Sosial di SLB Tunarungu, Karya Kasih Ambon. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79, komunitas motor CBR 150R Community Ambon menggelar bakti sosial. Kegiatan berlangsung di SLB Tunarungu Karya Kasih, Jalan Kopertis, Karanpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Sabtu 10 Agustus 2024. Belasan pemotor itu datang membawa bantuan sembako berupa beras, telur, susu, gula, dan juga terigu. Selain itu, mereka mengadakan lomba menggambar dan mewarnai motor CBR 150R yang diikuti 18 siswa SLB. Ketua CBR 150R Community Ambon, Krisye Papilaya, mengungkapkan bahwa komunitas CBR bukan komunitas gaya-gayaan dalam berkendara saja, tetapi memiliki banyak hal positif untuk dibagikan, terutama kepada masyarakat Kota Ambon. Salah satunya melalui bakti sosial dan lomba yang diselenggarakan hari ini. Baginya berkomunitas adalah hobi yang juga bermanfaat bagi banyak orang. Untuk itu dirinya berterima kasih kepada pihak sekolah yang sudah menerima kehadiran CBR 150R Community Ambon. Ucapan serupa juga disampaikannya kepada para sponsor atas dukungannya dan kontribusinya. Terpisah dari itu, Kepala SLB Tunarungu Karya Kasih Suster Alwina Larinti mengaku senang atas perhatian besar yang untuk anak-anak motor. Pasalnya tidak hanya membawa bantuan sembako, tetapi lomba menggambar dan mewarnai juga mengembangkan bakat anak-anak. Dia menilai anak-anak sangat senang meskipun dengan berbagai kekurangan yang mereka miliki. Namun masih ada kepedulian, apalagi hal itu datang dari anak-anak muda. Suster Alwina pun berterima kasih dan berharap kedepannya dapat membangun kerjasama lagi dengan komunitas CBR 150R Community Ambon. Dapat berbagi, dapat memberikan apa yang menjadi bagian yang lebih daripada kita, itu bisa kita bagikan buat adik-adik yang ada di tempat ini. Sebenarnya satu tujuan kita di tempat ini bukan cuma sekedar soal gaya-gayaan, kita anak motor lah mau gaya-gayaan di jalan-jalan, tapi ada satu prinsip bahwa percuma kita punya sesuatu tapi tidak bisa kita berbagi buat orang lain. Nah, itu yang menjadi prinsip yang kita tanamkan di komunitas CBR, bagaimana bukan cuma sekedar kita bisa gaya-gayaan di luar, buat tunjukkan buat orang luar bahwa kita satu komunitas, tapi ada nilai nilai kasih, nilai kekeluargaan yang tinggi. Itu yang terus saya sebagai ketua tanamkan di komunitas, bagaimana percuma kita gaya-gayaan di jalan tapi kita tidak berdampak bagi masyarakat Kota dan Pulau Ambon, kita tidak membuat satu dampak buat Kota Ambon. Nah, itu yang menjadi visi dan misi kita juga dalam komunitas. Jadi selain daripada kita komunitas, ini kan satu hobi, jadi kita sering tekankan buat teman-teman bahwa taruh hobi itu di yang ketiga, gitu. Keluarga pertama, pekerjaan, hobi. Jadi komunitas ini bukan satu pekerjaan buat kita, tapi ini hobi, ini hanya hobi buat kita. Tapi bagaimana hobi ini bisa bermanfaat gitu buat orang lain, gitu. Bukan cuma hobi kita menyenangkan kita, tapi hobi ini juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu yang kita sementara terapkan sekarang ini, dan kita buat itu mulai itu ya semua. Dan itu juga kita terima kasih buat sponsor-sponsor yang luar biasa. Jadi bukan kita sendiri yang bekerja, tapi ada beberapa sponsor di sini yang terutama dari Astra Motor. Nah, Astra Motor yang membantu kita untuk memberikan buat Bapak Ibu apa yang bisa kita berikan, dan juga dari Aneka Motor, Bapak Ibu tahu Aneka Motor yang dealernya di. Untuk saya sendiri, saya merasa senang bahwa anak-anak muda komunitas motor membawa dampak yang positif bagi anak-anak kami, anak didik kami, dampak positif yang untuk mengasah bakat mereka untuk membawa motor, untuk mereka gambar lalu mereka warnai. Itu bagi kami pihak sekolah itu sangat bermanfaat sekali bagi anak-anak. Itu selain mengasah bakat juga mereka merasa bahwa mereka diperhatikan oleh anak-anak muda, karena mereka selama ini kan mereka tidak
melihat banyak orang, karena hanya mereka, lingkungan mereka sendiri, dan itu sangat menunjang untuk mereka berkembang, bahwa mereka merasa kami juga diperhatikan oleh orang-orang normal yang berada di luar sana. Itu yang saya apresiasi. Terima kasih atas kedatangan komunitas motor yang menunjang bakat anak-anak kami di sini. Terima kasih. Harapan saya bahwa kegiatan ini tidak hanya sebatas, maksudnya kegiatan ini, yang saya berharap bahwa komunitas motor ini lebih lagi, maksudnya bukan hanya sekedar lomba melukis motor, tapi mungkin bikin lomba yang lain lagi seperti itu. Dan untuk sekolah ya harapan kami juga ya sama seperti yang anak-anak harapkan, mungkin ada maksudnya kerjasama ini kita mulai dari awal ini tidak hanya sebatas sampai di sini, tapi mungkin hari-hari kedepannya itu masih ada perhatian dari komunitas anak-anak motor. Terima kasih. Kantor Wali Kota Tual bersolek menjelang hari ulang tahun ke-79 RI. Menyambut hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Kota Tual mulai bersolek dengan memasang sejumlah ornamen bendera merah putih di pelataran Balai Kota. Pantauan tribunambon.com Sabtu 10 Agustus 2024, suasana kemerdekaan kental terasa sejak memasuki halaman kantor Wali Kota. Jajaran bendera merah putih yang dipasang di sepanjang jalan masuk memberikan nuansa yang berbeda karena hanya ada di bulan Agustus. Nampak balutan merah putih disematkan di pilar-pilar pelataran kantor Wali Kota Tual. Di atas pilar nampak background bendera merah putih disematkan di tiap sudut bangunan. Tak lupa jajaran bendera merah putih berukuran sedang pun mempercantik tampilan dekorasi. Beranjak ke bagian depan kantor Wali Kota Tual, nampak median air mancur dicat senada dengan suasana hari kemerdekaan, yakni merah putih. Apiknya dekorasi kantor Wali Kota mencuri perhatian warga yang melintas area tersebut. Wahyu salah satunya. Ia mengatakan tampilan dekorasi mempercantik suasana hari kemerdekaan. Apalagi di saat malam hari nampak begitu elegan. Kata dia, ini rekomendasi tempat yang instagramable untuk berfoto bagi kaum milenial. Beralih ke berita selanjutnya, Tribunnews Kapolres Buru dan Dandim 15066 Lea meninjau proyek strategis nasional Bendungan Wayapo. Kapolres Buru AKBP Sulastri Sukijang bersama Dandim 15066 Lea, Letkol Infantri Muhammad Tamami berkunjung ke Bendungan Wayapo di Kecamatan Lolongkuba Jumat 9 Agustus 2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat di sekitar proyek strategis nasional itu. Dalam kunjungan itu, mereka turut didampingi oleh Wakapolres Buru, Kompol Akmil Japa, Kasat Intel AKP Ardiansyah, serta Pasi Intel Kodim 15066 Lea Letu Infantri Harisan II. Kapolres bersama rombongan melihat langsung kegiatan pembangunan di area waduk dan bendungan sekaligus memastikan pengamanan area kerja. Kunjungan pertama dilakukan di tubuh bendungan, di mana mereka mengecek infrastruktur yang dalam tahap pembangunan. Selain itu, rombongan melanjutkan kunjungan ke Wayapo Spillway, area pengatur banjir untuk memastikan sistem pengendalian air. Tak hanya mengecek infrastruktur bendungan, namun sekaligus menggelar sosialisasi kepada warga mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan. Di sela kunjungan, Kapolres menegaskan kedatangannya bersama Dandim adalah bagian dari komitmen untuk terus memantau proyek-proyek strategis di wilayah Kabupaten Buru. AKBP Sulastri juga menekankan
pentingnya sinergi antara aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga stabilitas wilayah. Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan rasa aman bagi warga setempat dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat keamanan. Sebagai informasi, Bendungan Wayapu di Pulau Buru dibangun atas lahan seluas kurang lebih 422,08 hektar dengan anggaran 2,08 triliun rupiah. Bendungan tersebut diklaim mampu mengairi 10.000 hektar lahan dan menerangi kurang lebih 8.750 rumah, serta dapat menampung air maksimal 50 juta meter kubik. Kebakaran lahan di kawasan Tugu Tani Namlea diduga akibat cuaca panas. Kebakaran menghanguskan lahan di kawasan Tugu Tani Namlea Kabupaten Buru, Sabtu 10 Agustus 2024. Kebakaran terjadi sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Timur. Diceritakan awalnya, saksi bersama teman-temannya sedang duduk di pangkalan ojek depan Bank Maluku Cabang Namlea. Tak lama setelahnya, ia melihat asap mulai mengepul yang tak jauh dari Masjid Raya Al-Buru. Akibat cuaca yang sangat panas dan angin, api merambat begitu cepat sehingga membakar area itu sampai dekat ke perempatan Tugu Tani. Namun hanya berselang 20 menit pemadam kebakaran sudah datang memadamkan api. Dugaan sementara kebakaran ini dipicu oleh cuaca panas di Namlea.
Akibat cuaca Akibat cuaca buruk, hanya tersedia 2 jenis ikan di Pasar Impres Namlea. Akibat cuaca buruk, Pasar Impres Namlea Kabupaten Buru hanya menyediakan 2 jenis ikan saja. Pada Jumat 9 Agustus 2024, terpantau hanya ikan komu dan lema yang dijual. 2 jenis itu pun dijual dengan harga tinggi. Untuk ikan komu dijual 3 ekor Rp50.000, padahal saat harga normal dijual dengan harga yang sama untuk 7 ekor. Sedangkan ikan lema ukuran kecil atau anak lema dijual Rp20.000 per 3 ekor. Jauh saat harga normal yang mencapai 10 ekor Rp20.000. Menurut salah seorang penjual ikan, teko meski tidak lagi hujan namun angin cukup kencang menyebabkan gelombang tinggi. Kedua jenis ikan ini dapat di Namlea ini memang ikan lagi mahal. Angin kuat, ombak, arus kuat, jadi orang yang bisa bobong, orang mahal juga yang berani turun karena cuaca buruk. Nah, yang ada sekarang ini cuma ikan komu, ikan puri, tapi itu pun ikan komu dari bawah, dari Buru Utara Barat. Nah, jadi keadaan Namlea memang sekarang ikan lagi mahal, agak mahal lah. Untuk harga sendiri ini kita menjual ini 4 ekor 50 karena kita ambil kan mahal kasihan. Yang murah itu biasanya itu 3 ekor 20, bahkan sampai 4 ekor 20. Ini cuma 4 ekor 50 karena memang mahal dari nelayan, kasihnya terlalu mahal. Baik, Tribuners, demikianlah Tribun hari ini edisi 10 Agustus 2024. Saya Tanita Patesina beserta kru yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amatur. Download Tribun X sekarang.